Salam pemirsa semuanya. Kali ini kita sedang mengadakan acara Kopdar Komunitas Tanpa Batas. Acara ini digagas dengan Batik TV Pekalongan dan disupport oleh PLN Pekalongan. Nah, ini di sini sudah pada hadir kurang lebih sejumlah 30 motor dari Volta, Gesit, Polytron, dan yang lain. Ini ada Kimco juga ya. Nah, di sini banyak, tapi yang aktif kebanyakan yang dari Polytron. Nah, ini ada Volta juga. Nah, ini teman-teman, ini ada yang baru datang. Nah, kita acara dengan Batik TV nanti akan tayang di channel Batik TV Pekalongan dan di YouTube. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yusma Hendra bisa kembali menyapa Anda masih dalam program Komunitas Tanpa Batas. Nah, untuk episode kali ini spesial pemirsa, lagi tren banget kalau kita berbicara tentang motor listrik, sepeda listrik, ataupun mobil listrik. Kayaknya di Indonesia sekarang masih booming seperti itu. Nah, untuk episode kali ini kita bakal bersama dengan komunitas motor listrik Pekalongan. Namun, sebelum nanti kita touring ataupun ngobrol bersama seluruh anggotanya, kita sudah bersama dengan pihak PLN Kota Pekalongan. Langsung saja kita kenalan dan kita sapa ya. Assalamualaikum Bapak, dengan Pak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Triyono, manajer PT PLN Persero P3 Pekalongan. Ya, P3 Pekalongan ini membawai Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Oke, bisa dikatakan SKS dan Pekalongan gitu ya. Betul. Dan sekitarnya. Pak Yono, kalau kita berbicara tentang komunitas motor listrik, karena kita menggunakan komunitas ya, seperti ini tidak hanya ke motor listrik saja ya, namun juga ada mobil listrik, kemudian juga ada sepeda listrik dan lain sebagainya. Support seperti apa di pihak PLN Kota Pekalongan untuk teman-teman komunitas ini, Pak? Ya, baik. Dari PLN sendiri sangat mensupport sekali terkait dengan komunitas kendaraan listrik ini, karena satu itu adalah ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, ini sangat bagus sekali khususnya di Pekalongan. Kita tahu bahwa Pekalongan ini sudah darurat dengan polusi, crop dan lain sebagainya. Nah, salah satu kontribusi nyata bagi kita semua yaitu ya salah satunya adalah mengalihkan dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Nah, support yang kami bangun khususnya di ekosistem kendaraan listrik itu kita punya yang namanya SPLU, stasiun pengisian listrik umum. Kemudian kemudian kita juga punya SPKLU. Nah, SPKLU kita punya satu itu adalah di kantor PLN P3 Pekalongan, terus kemudian di rest area kita punya rest area 379A, kemudian 360B kita punya. Nah, kemudian untuk SPLU sendiri kita punya SPLU ini di seluruh kantor ULT maupun di P3 tadi Karisidenan Pekalongan. Gitu. Nah, selain itu juga ada di tempat-tempat seperti kalau di sini ada di Mataram, kemudian ada di lapangan BBA, dan terus kemudian di alun-alun Batang dan lain sebagainya. Nah, ini jadi buat pemirsa yang di rumah, kalau Bapak nanti mau mengalihkan dari kendaraan konvensional menuju ke listrik, kita usah khawatir ya Pak ya, karena sudah banyak gitu tentunya dari apa ya, ibaratnya SPLU itu ya, yang ada ataupun yang tersebar di SKS Dinas Pekalongan. Kemudian kalau kita berbicara gitu, selain support dari PLN sendiri, ada hal yang lain ataupun edukasi yang ingin dikasihkan sama pemirsa nggak sih Pak? Ya, baik. Jadi untuk kendaraan listrik ini tidak hanya motor listriknya, tapi ada juga mobil listrik. Nah, untuk mobil listrik sendiri kita punya kita berikan namanya promo untuk home charging. Nah, home charging ini pelanggan-pelanggan kami yang menggunakan mobil listrik itu bisa ngecas di rumah saja dengan home charging, dan ini kita berikan biaya pasang barunya hanya murah sekali, 850.000. Kemudian nanti ngecas di luar waktu kerja itu ada Jalan-jalan iya. Oke, masuk dulu semua. sekitarnya. Mari kita berkontribusi nyata untuk menyelamatkan bumi ini, khususnya di Pekalongan. Salah satunya, ayo kita beralih menggunakan kendaraan listrik. Tidak perlu takut nanti ngecasnya di mana, tinggal mampir ke kantor PLN. Itu sebelumnya sudah ada yang namanya SPLU, dan itu seluruh kantor PLN baik di P3 maupun di
ULB di seluruh Indonesia semuanya sudah ada yang namanya SPLU. Oke, kalau berbicara tentang SPLU ini apakah bukan bisa diakses 24 jam, Pak? Bisa, untuk SPLU ini bisa diakses 24 jam. SPLU yang ada di kantor PLN itu tinggal lapor ke security atau satpam saja. SPLU yang ada di luar tinggal digunakan saja, tinggal isi tokennya langsung bisa dicalonkan. Ya, jadi pemirsa di rumah silahkan, karena ini adalah ibaratnya bisa untuk menyelamatkan bumi gitu ya Pak Triyono ya, dengan cara beralih dari kendaraan konvensional menuju ke kendaraan listrik. Nah, kalau kita berbicara tentang harapan Pak Triyono, otomatis dari PLN memiliki harapan yang bagus ya, agar kemudian sisi kita bisa menciptakan bumi ini gitu. Nah, untuk gerakan terbaru terkait dengan listrik, mobil, motor, dan sepeda, apa harapan ke depannya? Ya, dari PLN tentu saya kami berharap yang satu. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi masih di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol gitu kan tentang bersama dengan pihak PLN, di mana support yang sudah diberikan untuk komunitas motor, mobil, atau sepeda listrik di Kota Pekalongan. Sekarang Aziz sudah bersama dengan ketua dari komunitas motor listrik Pekalongan. Kita sapa lebih dahulu dari pihak yang halo, assalamualaikum. Om, dengan Om siapa nih? Om Hadi. Oke, Om Hadi, kalau kita berbicara tentang komunitas listrik ya, ini kapan awal terbentuknya komunitas motor listrik Pekalongan? Jadi mulai tahun 2000 itu awalnya pengalaman saya masih Kasihan ya, sendirian. saya buat lihat dengan Dua orang. Ini rekan atau apa nih awalnya? mereka Rekan ya, mereka yang suka motor listrik otomatis ya. kurang lebih 2022. Jalan 3 tahun ya Om Hadi ya. terus nantinya semakin banyak Sudah kotak ngurut kami. 10. Ini cukup banyak ya pemirsa yang ada di rumah ya. Karena kenapa? Karena ini dari jalannya hanya 2 orang, kemudian bertambah lagi menjadi 80. Berarti ini by WhatsApp gitu ya. Nah, kalau boleh tahu ya Om Hadi ya. itu sebenarnya di Kota Pekalongan lebih banyak lagi Apa? yang masuk ke WhatsApp misalnya di luar sana yang sudah pakai Motor listrik ya. yang kontak Nah, semoga dengan adanya program ini kemudian masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya yang memiliki motor listrik nanti bisa bergabung ya, karena semakin banyak anggota kan otomatis semakin banyak informasi yang bisa mereka dapat atau di sharing gitu kan, karena sama teman-teman semuanya. Oke, kalau kita berbicara tentang strukturalnya gimana untuk komunitas motor listrik ini? Nah, kayak ketuanya siapa, kemudian bendahara, kemudian kegiatannya apa saja, apakah ada pomda rutinnya gitu. sebenarnya kita masih istilahnya Evan mungkin ya, jalan mengalir jalan mengalir. keduanya juga yang apa karena teman-teman itu karena saya yang Awal betul, terus langsung ditunjuk aja secara otodidak ya, jadi ketua. Secara sepertuan resminya beda gitu ya, mungkin masih take fun aja kumpul bareng-bareng, kemudian touring bareng-bareng gitu. Tapi ini nggak sih Om, ada rutinan pertemuannya gitu nggak sih, atau biasanya dikatakan kopdar? pertemuan skala besar Dua kali. sama kalau yang dengan kecil-kecilan kadang rumah kadang ya istilahnya kadang sudah mahal ya. Terus kalau kita janjian kita ini wakil kemana kita najak tes kemungkinan itu teman-teman hampir ada yang siap Wow, mungkin bisa nanti dipakemin lagi ya, kemudian lebih di strukturnya diatur lagi biar nanti kan semakin banyak komunitas yang sini sudah settle gitu ya Om ya. Dan kalau kami itu berbicara project, apakah ada project nanti rencananya ingin diselenggarakan oleh komunitas ini ke depan mungkin? ya, kami berharap ini dari pemerintah juga PLN juga ya ini harapan kami bisa support dan mengadakan acara seperti ini dengan pemerintah dengan comfort dengan event yang lebih besar lagi sehingga cita-cita kita untuk menuju nol emisi itu semakin cepat. Oke, karena ini dengan tidak dirasakan pun
ini sangat membantu gitu ya untuk apa ya, ibaratnya bahwa kalau kita menggunakan motor atau kendaraan konvensional kan itu bisa memperburuk keadaan dunia gitu ya. Kalau ini kan paling tidak kan mengurangi kondisi dan lain sebagainya. tema hari ini kan ya selamatkan penerbangan dari banyak lagi. Oke. Nah ini Akhir-akhir ini kan rock betul, itu salah satunya ya. Selamatkan biasanya penerbangan dari global salah satunya dari polusi rumah kaca dari kendaraan motor bergerak. Oh ya, semoga dengan nilai ataupun hal-hal yang baik yang hari ini dibicarakan sama komunitas motor listrik ini bisa mengurangi global warming beneran ya pemirsa. Oke Om, kalau kita bicara tentang hari ini nanti rencananya ada kegiatan apa saja Om? Hari ini kita Touring dalam kota saja dalam kota ya. sudah sore ya karena dalam kota nanti kita jalan-jalan Oke. untuk muter luar kota itu kita biasanya berdua bertiga atau berlima itu kita tes nanjak Apakah kuat apa tidak gitu ya? Oke, jadi buat pemirsa yang ada di rumah pasti penasaran keseruan teman-teman komunitas motor listrik Pekalongan untuk touring ya ataupun drive di dalam kota Pekalongan seperti apa? Ikuti kita terus kan itu program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Pemirsa yang ada di rumah kembali lagi masih di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Nah, Aziz masih bersama dengan tentunya komunitas motor listrik Pekalongan. Pekalongan Bukit. Itu mana ada buat kita semuanya. Luar biasa ya, pemirsa ini banyak banget ternyata ya. Kalau tadi kita sudah ngobrol bersama dengan pihak PLN, supportnya seperti apa. Kemudian kita juga sudah ngobrol bersama dengan ketuanya. Nah sekarang bersama dengan anggotanya. Ternyata hari ini acara yang diselenggarakan tidak hanya di kota Pekalongan saja yang hadir, namun juga dari beberapa kota tetangga ya yang hadir di kesempatan sore hari ini. Mungkin Aziz nggak mungkin kenalan satu-satu ya. Ini yang sebagian saja yang terdekat saja. Kita kenalan terlebih dahulu dengan sini dulu. Itu Mas, nama siapa? Aduh, Mas Agung ini juga dari Pekalongan ya? saya Dari Cirebon, jauh-jauh dari Cirebon. Nanti kita tanya-tanya lagi pemirsa. Terus kalau kita siapa Pak? Terus Ibu, ini siapa? Ibu ini pasangan ya berarti ya, luar biasa pemirsa ya. Jadi komunitas itu tidak hanya menjalin silaturahmi saja, tapi juga bisa have fun bersama dengan pasangan gitu ya Pak ya. Nah kalau di samping ada Pak Triyono tadi dari pihak PLN, atau manajer dari pihak PLN yang sudah masuk komunitas ini. Saya ke Mas Agung terlebih dahulu. Mas Agung, ini kan jauh-jauh dari gimana? Apanya? Maksudnya bergabung bersama dengan komunitas motor listrik Pekalongan gitu, apakah mau test drive atau apa bertemu dengan teman-teman gitu? jadi saya ini itu sampai saat ini ya sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Nah, Sebelumnya itu saya mencoba dulu masih di Pekalongan. oke. Ke Dieng, masih juga di Pekalongan. Biasa. Ini saya Pekalongan lagi nih. Saya berada 2 kalinya. Awalnya gimana rasanya ya? Aja sih. Iya, tapi gimana? Tadi itu Luar biasa ya. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah ini sudah diragukan lagi ya kemampuan dari motor listrik sama motor konvensional itu bisa dikompetkan gitu kemampuannya ya Pak Tri ya. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk bisa membeli ataupun beralih gitu dari motor konvensional menuju ke motor listrik karena Mas Agung ini dari Cirebon jauh-jauh tidak hanya sekali datang ke kota Pekalongan namun ini sudah ketiga kalinya ya dari Telomulyo kemudian juga lanjut kemarin sempat ke Dieng juga. Nah hari ini langsung dari Cirebon ke kota Pekalongan. Ya, gimana Pak? Ngecas listriknya di mana saja? Mungkin buat pemirsa yang ada di rumah dia tahu nih. Pak, jangan mundur-mundur. Nanti saya kita juga final. sekali juga mapping juga mapping antara dari Pantura ini Betul. yang kesediaan dari map itu saya dari Cirebon lalu ke PLN Tegal dan lalu ke PLN Pekalongan. Di PLN Tegal itu ya sudah SPN itu ya saya juga sempat
Itu dia udah ada di 3 tempat kalau sampai Tegal. Artinya saya waktu kemarin itu ke Dieng itu belum sedia. Dan sekarang saya alhamdulillah sudah tersedia. Di mana? Di SPO-nya. Di SPO-nya, oke. Enggak, maksudnya dari kita dari Cirebon ke Pekalongan sampai saat itu di SPO untuk umum. Oke. Alhamdulillah Sudah. ada. Artinya ini sudah jadi untuk jarak jauh kita aman. Aman, karena di Tegal sudah ada titik kendaraan dari Cirebon ya tapi. Jadi saya komunitas motor listrik memberitahu bahwa dari Pantura ini seperti itu sudah ada, jadi Nggak khawatir kalau mereka kepisah listriknya. Iya. Oke. Kalau dari sekarang ke sini, kalau Bapak sudah melakukan komunitas kompleks sharing-sharing tentang otometrik, dan prosesnya, sampai ke mulai ada sharing di sebelah tidak seperti di situ ya Pak ya. Jadi ketika membeli tidak khawatir karena punya knowledge yang didapat tidak tersebut. Karena teman-teman di sini mungkin sudah memilih mereka tidak perlu jadi bisa mengatakan jadi gampang gitu ya. Oke, kalau kita bekerja dengan harapan apa? Ilmu ya, ilmu aja pelit kalau pakai uang pelit banget nggak tuh. Kalau uang pelit nanti kita Patreono, uangnya banyak nih kelihatannya. harapan berikutnya apa itu teknologi kualitas untuk motor listrik, chargernya itu jangan lama-lama, misalnya 10 menit dapat Chargernya kayak iPhone ya. 10 menit penuh gitu, 10 menit. nggak usah kelamaan. Nanti prosesnya mungkin ya, kalau kita akan memperbaiki teknologinya ya. Tapi kalau biasanya satu motor dalam waktu seperti itu 4 sampai 5 jam bisa digunakan berapa biasanya. Perkiraannya aja kalau pakai dari sini perkiraannya. Dari sini ke Temanggung ya. Oke, thank you banget buat teman-teman semuanya di sini. Nggak bisa kita wawancara satu-satu tapi ini seru banget buat pemirsa yang ada di rumah. Dan nanti kita juga bakal lihat teman-teman untuk touring keliling ke Kota Pekalongan. So, terima kasih kami ucapkan untuk pemirsa yang sudah menyaksikan program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Jangan sampai lupa untuk menyaksikan program Kompas hanya di Bati TV. Saya semakin tertarik dan assalamualaikum. Sampai jumpa. Nah, setelah sesi wawancara dengan PLN, dengan panitia dan peserta, nah ini kita persiapan touring dalam kota ya, yang akan disiarkan di Batik TV Pekalongan dan channel YouTube Batik TV. Kita akan persiapan touring dalam kota. Nah, ini teman-teman sudah bersiap. Nah, ini sudah di lokasi Batik TV Pekalongan. Nah, kita sedang membagi undian yang disponsori dari teman-teman ya, termasuk dari Eveco Green Store, kemudian dari PLN sendiri dan teman-teman yang lain yang mensupport door prize. Nah, ini sedang pembagian door prize di halaman Batik TV. Nah, acara ini dadakan tanpa direncanakan dari awal, tiba-tiba dihubungi dari pihak Batik TV dan langsung di-share ke teman-teman. Alhamdulillah, dan PLN support ya, ada snack, air minum, juga ngasih door prize. Nah, nanti bisa disaksikan di channel